Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Dimas Guru 87. Oke teman-teman, setelah sekian lama ya, beberapa waktu kita libur panjang setelah ujian akhir semester dan juga pengumuman nilai, maka untuk hari ini sudah mulai untuk perkuliahan masuk di semester baru ya. Kalau saya masuk di semester 2. Nah, untuk kali ini kita mau membahas tentang gimana sih caranya mengerjakan tuton. Karena ada beberapa teman yang masih belum paham ya, karena mungkin di semester 1 kemarin ada teman-teman yang mengambil TMK. Nah, sedangkan di semester 2 ini ada yang mengambil tuton. Jadi ada yang belum paham. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sekilas ya kita akan jelaskan tentang jenis pembelajaran yang ada di UT ya. Nah, di UT itu ada dua jenis pembelajarannya, yaitu TTM atau tutorial tatap muka dan juga non TTM atau tidak memakai tatap muka. Nah, di dalam TTM ini nanti dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu tutorial tatap muka langsung, bertemu langsung di dalam satu kelas dan antara tutor dengan mahasiswa. Ada juga yang to web atau tutorial webinar. Jadi semacam Zoom meeting antara tutor dengan mahasiswanya. Jadi via Microsoft Teams. Nah, sedangkan untuk yang non TTM itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Tuton atau tutorial online, yang kedua adalah TMK atau tugas mata kuliah. Nah, untuk kali ini kita fokus akan membahas tentang Tuton saja. Nanti untuk yang lain kita bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, cara mengerjakan Tuton adalah sebelumnya saya sampaikan bahwa Tuton itu metodenya adalah kita nanti belajar di sebuah platform yang nanti materinya kita baca di sana, kemudian tugas dan diskusinya juga kita kerjakan di sana, dan interaksi antara mahasiswa dengan tutornya hanya melalui chat ya. Jadi tidak ada tatap muka baik langsung maupun via Zoom meeting. Nah, untuk mengerjakan tuton, yang pertama langkahnya adalah kita buka e-learning ya di Google. Kita tulis saja e-learning. Sudah muncul. Kemudian kita pilih yang paling atas, ada tutorial online. Kita klik. Oke, nanti akan masuk ke menu e-learning. Kemudian kita pilih menu layanan dan pilih menu e-learning. Kemudian selanjutnya kita nanti login ya dengan klik tanda gembok. Kemudian kita login menggunakan username-nya adalah NIM kita, dan password standarnya adalah UT, tanggal, bulan lahir, tahun kelahiran kita. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, setelah ini masuk ya ke menu tutorial online, kita pilih yang ini ya teman-teman, layanan. Kemudian kita pilih ini yang e-learning. Kemudian kita klik lebih lanjut. Nah, karena tadi saya sudah login, jadi ini otomatis sudah masuk ya. Sudah masuk. Coba kita tutup dulu atau kita keluar dulu ya, biar bisa contoh untuk masuk. Nah, kalau kita belum login tadi, setelah kita klik menu e-learning, kita akan tampil di halaman awal untuk Tuton. Nah, kita klik yang ini ya, yang tanda gembok, kemudian masuk. Di sini kita masukkan username adalah NIM kita, kemudian passwordnya yang standar adalah U besar T kecil diikuti tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dan ini saya sarankan untuk password itu dirubah ya teman-teman, jangan pakai yang standar. Karena kalau masih pakai standar itu bahaya sekali, nanti kalau ada teman kita yang tahu NIM dan juga tanggal lahir kita, dia bisa masuk dengan akun kita dan dia bisa iseng ya merubah tugas-tugas yang ada di akun kita. Jadi sebaiknya tetap diganti. Nah, nanti kita klik login, nanti kita akan dibawa ke menu beranda akun kita ya. Nah, untuk mengecek materi ataupun mata kuliah apa saja yang ada di Tuton di akun kita, ini kita klik yang kursusku ya. Nah, di sini saya ada dua mata kuliah yang menggunakan metode Tuton, yaitu perkembangan peserta didik dan pengantar pendidikan.
Nah, ini kita bisa pilih mana yang akan kita kerjakan dulu. Misalnya kita pilih yang atas saja, perkembangan peserta didik. Nah, oke, kita kembali ke slide dulu ya teman-teman. Jadi ini tadi sudah kita bisa masuk ke menu tutorial online. Nah, di dalam mengerjakan itu tuton itu ada terdiri dari 8 sesi atau 8 pertemuan, dan setiap sesinya waktunya adalah 2 minggu. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan di setiap sesi? Nah, setiap sesi kita harus melakukan presensi kehadiran atau absensi atau daftar hadir ya. Kemudian membaca modul materi, terus menanggapi diskusi, dan mengerjakan kuis jika ada. Nah, dan nanti di sesi 3, 5, dan 7 akan ada tugas tutorial yang diberikan oleh tutor dan harus kita kumpulkan dan diupload di menu tugas. Nanti saya jelaskan. Dan semua ini mulai dari presentasi, diskusi, dan kuis serta tugas tutorial harus dikerjakan sesuai dengan tanggal per sesinya ya teman-teman. Jangan sampai melewati deadline, karena kalau kita kelewat deadline-nya kita nggak akan bisa mengerjakan. Ini contohnya jadwalnya seperti ini. Nah, ini jadwalnya. Jadi setiap sesi itu waktunya 2 minggu. Misalnya ini sesi 1, materinya ini. Waktunya 2 minggu, 10 sampai 23 April. Nah, pada saat sesi 1 sudah berlangsung 1 minggu, ini sudah dibuka untuk sesi 2-nya. Ini sesi 2-nya tanggal 17 sampai 30. Begitu pun seterusnya ya. Di sesi 2 dapat 1 minggu, maka sesi 3 sudah mulai dibuka. Jadi ini seperti kejar-kejaran. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan adalah tanggal deadline-nya terakhir ini. Jadi kalau sesi 1 itu maksimal kita mengerjakannya adalah tanggal 23 April. Mulai dari presensi, diskusi, sampai mungkin kalau sesi 3, 5, 7 ada tugasnya, itu maksimalnya adalah tanggal yang terakhir ini. Nah, saran saya mending itu kalau teman-teman ada waktu diluangkan di tanggal awal saja. Karena takutnya nanti kalau kita terlalu mepet mengerjakannya, terjadi error ataupun sesuatu hal yang tidak kita prediksi, maka kita akan kelewat tanggal deadline-nya. Oke. Yuk kita kembali lagi ke kursus tadi ya. Nah, di dalam setelah tadi kita pilih ya, kita pilih mata kuliahnya. Nanti untuk awal ini ada pendahuluan. Kita bisa klik ke bawah. Nah, ini adalah perkenalan dari tutor kita, dan kesempatan ini tutornya adalah Bu Windu Astutik, dan beliau menjelaskan beberapa hal yang menyangkut dengan tuton untuk materi yang beliau ampu, termasuk nanti dengan komposisi tutor nilainya. Nah, di awal ini kita harus melakukan perkenalan ya teman-teman. Nih, kita menu pertama adalah perkenalan. Caranya adalah kita klik aja yang ini, yang biru ini, forum perkenalan. Forum perkenalan, kemudian kita pilih. Sudah banyak teman-teman yang melakukan perkenalan ya. Kemudian kita bisa copy ini sajalah, karena sudah ditentukan ya. Ditentukan dari sananya. Kemudian kita tambahkan topik diskusi baru. Nah, ini subjeknya adalah perkenalan, gitu aja, perkenalan. Boleh kasih mahasiswa baru, mahasiswa gitu aja. Kemudian isinya kita kopikan, kita isi saja namanya. Kata-katanya bebas, yang penting sopan ya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama, kita tulis nama kita. Kemudian kota asalnya, terus asal UPBJJ-nya, terus semester pekerjaan,
Alasan mengapa kuliah di UT ini karena personal, monggo bebas saja ya. Kalau saya memang untuk mendapatkan gelar sarjana, jelas sekali tujuannya memang untuk itu agar mendukung karir kita ya. Nah, setelah selesai kita klik ke kirim forum ini ya teman-teman, kita klik. Nah, saat ini sudah hijau, maka tugas kita sudah selesai untuk yang tentang perkenalan. Nanti akan muncul ya di sini. Jadi kita sudah melakukan perkenalan. Nah, kita bisa melakukan di langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah yang ini, tentang tata tertib. Kita klik saja, kemudian kalau sudah hijau seperti ini berarti kita sudah selesai. Kalau kita memang mau membaca tata tertibnya, kita bisa klik yang ini, kita download PDF-nya, kemudian kita baca tata tertibnya. Tapi biasanya tata tertib itu cuma apa ya, bukan formalitas, kayak naratif lah. Jadi ya umum-umum aja seperti itu. Monggo kalau mau dibaca bisa diklik di sini. Terus kita bisa lanjutkan ke menu berikutnya yaitu announcement. Ini tentang pengumuman-pengumuman. Ternyata belum ada pengumuman. Kita lanjut lagi ke langkah berikutnya tentang RAT atau rancangan aktivitas tutorial. Nah, ini bisa teman-teman klik ya sebagai PDF, nanti kita baca apa saja sih yang akan kita pelajari di semester ini. Nanti monggo silakan dibaca. Kalau sudah mau di-download boleh nanti buat dibaca, bisa klik ini download, simpan ya. Kembali lagi, kita klik ini aja, tandai sudah selesai. Intinya nanti setiap ada tugas pastikan ini sudah selalu menjadi hijau ya teman-teman. Kalau sudah hijau, kita kembali lagi lanjutkan ke materi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada materinya, materi yang bisa kita baca. Kita klik PDF. Nah, ini adalah slide presentasi materi kita mengenai perkembangan peserta didik. Nah, nanti kita download dulu aja. Oke, nah kita kembali. Kita tandai aja. Yang penting ini jadi hijau. Terus lanjut ke kehadiran ya, atau ini apa namanya, presensi ya teman-teman. Kehadiran sesi 1. Nah, ini teman-teman ya harus pastikan bahwa kita harus klik tombol hadir. Jadi nanti kita kehadirannya dituntut untuk 100%. Nah, kita klik ini. Jangan yang ini ya, yang ada kata hadirnya. Kemudian kita klik menyerahkan. Nah, kita tunggu. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilai Anda 100 dari 100. Nah, ini berarti kita sudah bisa melakukan presensi atau presensi kita sudah masuk ke sistem LMS yang ada di Tuton ini. Kita bisa lanjutkan langkahnya ke materi sesi 1. Kita klik. Nah, di materi sesi 1 kita ada tautan untuk materi apa yang kita pelajari. Kita bisa klik ini untuk belajar. Kita download dulu, boleh. Ini yang sama seperti yang tadi ya. Atau kita langsung tandai aja. Yang penting kan ini intinya ini jadi hijau ya teman-teman. Di hijau. Kemudian nah ini diskusi, lanjutnya diskusi. Nah, di sini ada sebuah diskusi yang diberikan oleh tutor. Jadi ada sebuah studi kasus gitu aja ya. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, kita diminta untuk memberikan tanggapan. Nah, tanggapan itu sebisa mungkin kita tidak menggunakan pendapat pribadi ya teman-teman. Tapi kita harus membaca buku modul yang sudah kita dapatkan kemarin. Kita baca mengenai sesi 1 isinya apa saja. Nah, sekiranya ada hal yang, dan pasti ada ya di sana, yang menyangkut dengan pertanyaan ini, maka kita bisa menyantumkan
sumber dari pendapat tersebut yang ada di buku. Nah, itu untuk memperkuat bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan dari pendapat kita pribadi, tapi ada dasarnya. Dasarnya adalah dari buku modul cetak, yang cetak bisa, digital bisa, sama saja, yang sudah kita dapatkan di awal semester kemarin. Nah, untuk memberikan tanggapan, kita bisa klik balas ini. Nah, kita tulis apa tanggapan kita, kemudian dasarnya apa, dan lain-lain. Kalau kita sudah yakin dengan jawaban kita, nanti kita baru klik ke forum, kirim ke forum ini. Nah, setelah itu, karena saya belum mengerjakan, maka saya belum kirim dulu ya. Kita klik batal dulu. Nanti setelah teman-teman selesai mengerjakan diskusinya, bisa dilanjutkan dengan mengerjakan kuis ya. Kuis, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan nanti jawabannya ada di buku modul, karena memang materi utama yang kita pakai adalah dari buku modul. Nah, nanti setelah kita menjawab, ya, kita misalnya pertanyaan pertama sudah, kemudian kita klik selanjutnya sampai ini akhir ya, sampai akhir terus. Dan nanti setelah selesai ada selesai gitu. Kemudian berarti tugas kita di sesi 1 ini sudah selesai. Untuk mengeceknya kita bisa klik ini yang course dashboard ini. Nah, ini nanti menunjukkan progres kita. Jadi untuk materi perkembangan peserta didik, kemudian tutornya Bu Windu Astuti, kita baru mencapai 13%, karena kita tadi baru perkenalan dan juga melihat tata tertib serta RAT ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat nilai kita, karena ini tadi karena kita baru melakukan presensi kehadiran ya. Ini untuk sesi 1 udah masuk. Kemudian ini nanti ada nilai untuk diskusinya, karena kita belum mengerjakan, belum ada nilainya. Nah, kemudian untuk nilai tugas ini belum ada, karena nanti masih ada di sesi 3, 5, dan 7 untuk tugasnya. Kemudian untuk kuis, karena kita tadi belum mengerjakan, jadi belum ada nilainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya di dalam tutorial online ini kita belajar secara mandiri ya. Jadi untuk materinya kita baca di sini, kita pahami, ditambah dengan materi yang ada di buku modul. Kemudian kita harus melakukan presensi setiap sesi, kemudian membaca materi per sesinya, kemudian menjawab diskusinya sesuai dengan apa yang ada di buku modul, kemudian mengerjakan kuis di setiap sesi. Dan untuk sesi 3, 5, dan 7 kita diwajibkan untuk mengerjakan tugas tutorial yang akan diberikan oleh tutor. Nah, yang perlu diingat adalah jangan sampai melewati deadline ya teman-teman. Nanti nilai kita nggak akan masuk kalau kita kelewat deadline-nya. Nah, di dalam tuton ini untuk penilainya adalah 20% dari presensi, 30% dari diskusi, dan 50%-nya dari tugas tutorial. Nah, ini nanti semua akan diolah menjadi nilai akhir tuton, kemudian akan digabung dengan nilai UAS jika nanti nilai UAS kita benarnya minimal 30%, dan akhirnya nanti setelah digabung semua akan menjadi nilai akhir mata kuliah. Nah, oke, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman untuk cara kita mengerjakan tuton. Jika nanti masih ada yang kurang paham, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.